Babak baru dari pernikahan Sarwendah dan Ruben Onsu setelah kemarin Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutus hubungan Ruben Onsu dan Sarwendah cerai. Ya, putusan dan ketetapan pengadilan itu juga memerintahkan kepada keduanya untuk melakukan proses pencatatan sipil bahwa mereka sudah menjadi janda dan duda. Ya, Sarwendah Tan juga sudah menerima putusan cerai dari Ruben Onsu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Putusan cerai Ruben Onsu dan Sarwendah Tan dilakukan secara ekor. Hasil tersebut kemudian diterima dan disetujui oleh Sarwendah Tan. Dari awal sudah kami sampaikan bahwa kami setuju dengan gugatan yang dilayangkan, kata Chris Samsiu dalam jumpa persnya di kawasan Ampera, Jakarta Selatan kemarin. Demikian, Sarwendah Tan tidak akan mengajukan gugatan terhadap putusan cerainya dari Ruben Onsu hingga berkekuatan hukum tetap. Kami juga tidak akan melakukan yang namanya perlawanan atau verset atau banding terhadap putusan yang ada, ujar Chris Samsiu. Jadi kami terima nanti setelah 7 hari gugatan itu akan berkekuatan hukum tetap. Dengan berkekuatan hukum tetap maka sudah bahwa klien kami dan klien Bang Minola sudah tidak lagi memiliki hubungan suami istri, tandas Chris Samsiu. Sebelum itu Sarwendah mengunggah foto terbarunya Bertrand Peto, Thalia dan Tania Onsu pasang pose senyum. Seperti tak ada alasan lagi Sarwendah untuk sedih berlarut-larut cerai dari Ruben Onsu yang menyadari bahwa hidup terus berlanjut dan ketiga anaknya bersemangatnya. Ya, dalam unggahan tersebut Sarwendah Tan membagikan bahwa ketiga anaknya adalah semangat bagi ia untuk melanjutkan hidupnya itu. Tentu hal tersebut cukup menarik perhatian kita semua, ya. Karena kita ketahui bahwa Ruben Onsu dan Sarwendah Tan telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpisah, bercerai. Sebelumnya pun Ruben mengunggah foto bersama ketiga anaknya, Onyo, Thalia, dan Tania. Jadi gugatan cerai yang dilayangkan oleh Ruben Onsu itu hanya menuntut cerai dari sang istri, yakni Sarwendah Tan. Tak ada tuntutan hak asuh anak. Jadi hak asuh anak tetap jatuh pada ada pada Sarwendah. Artinya bahwa tak ada yang dituntut hal-hal lain kecuali berpisah. Dan hal yang menarik adalah bahwa Ruben Onsu baru-baru ini dia mengunggah sebuah unggahan di Instagramnya, di IG-nya yang membahas tentang sesuatu yang cukup menarik bagi kita sekalian. Apa yang diunggah oleh Ruben tersebut yang menarik perhatian kita? Tentu tak lepas bahwa ia seperti di hari ini juga beraktivitas seperti biasa di hari-hari sebelumnya, yakni mengantarkan anak-anaknya ke sekolah. Namun yang tak kalah menarik ketika ia beberapa hari hingga hari ini yang selalu merepost selalu merepost quote-quote. Dan di hari ini ia merepost quote, hati-hati dengan orang toksik yang pura-pura menjadi teman. Orang toksik membunuhmu, menjauhlah. Ya. Pesan tersebut tentu menarik hal yang cukup cukuplah membuat kita ini tertarik. Bagaimana tidak, karena ia mengunggah quote-quote itu setelah bercerai dari Sarwendah. Apakah yang maksud orang toksik tersebut adalah mantan istrinya? Kita masih belum tahu sampai saat ini. Tetapi sampai saat ini pun kita tahu bahwa
Rumah yang ditempati Sarwenda itu merupakan hadiah dari Ruben Onsu. Jadi diberikan oleh Ruben kepada Sarwenda beserta ketiga anak mereka tentunya. Dan hal lain, harta gonogini dan lainnya, usaha bersama sudah dibicarakan namun tidak dibicarakan di sidang ya. Tentu nantinya akan ada pembicaraan khusus. Sampai saat ini masih belum ada hal-hal lain terkait hal tersebut. Tentu itu juga sesuatu yang menarik karena Ruben sebagai artis papan atas dan tidak kaleng-kaleng, tentunya banyak teman-teman juga penasaran bagaimana sih dengan Ruben Onsu dengan hartanya setelah ia berproses cerai dengan Sarwenda, karena tujuan utamanya ternyata bukan rebutan harta tetapi mereka sama-sama berpisah karena merasa tidak cocok dan tidak ada orang ketiga di antara mereka berdua. Artinya Sarwenda tidak berselingkuh, Ruben pun tidak berselingkuh. Murni mereka berpisah karena merasa tidak cocok setelah menjalani biduk rumah tangga selama 11 tahun lamanya. Hal yang cukup menarik bagi kita dan itu telah disampaikan oleh pengacara mereka berdua, baik Minola Sebayang, pengacara Ruben Onsu, maupun Chris Samsu, pengacara Sarwenda, yang mengungkapkan bahwa tidak ada perselingkuhan di rumah tangga mereka. Murni adalah ketidakcocokan di antara keduanya, yakni selalu dan sering terjadi percekcokan yang berakhir pada pertengkaran sebagaimana ya keluarga pada umumnya, sehingga mereka berdua akhirnya memutuskan untuk berpisah. Maka Sarwenda sendiri tidak merasa tersakiti karena hal tersebut ya, karena merasa bahwa Ruben Onsu tidak cocok bagi dirinya dan begitupun sebaliknya ya. Ketika mereka bertengkar bukan bumbu-bumbu cinta, tetapi sekarang mereka kembali jadi ABG karena yang dikedepankan mereka bukan untuk bagaimana menyatukan perbedaan, tetapi mereka sama-sama kekeh dengan perbedaan yang ada, sehingga tentunya keluarga Onsu yang sebelumnya nampak begitu harmonis akhirnya harus berakhir di meja pengadilan dengan diputusnya antara Sarwenda dan Ruben Onsu resmi bercerai sejak ya tanggal 24 September 2024. Lalu bagaimana menurut kalian terkait kusip-kusip lain? Tentu kalian silahkan menunggu hal-hal lain sebelum ada konferensi pers secara resmi dari kedua belah pihak, baik Ruben Onsu maupun Sarwenda. Bagaimana kalian guys? Tentunya jangan lupa kasih masukan dan komentar kalian agar tambah seru, biar kita bisa menikmati cerita dan kisah selebritis Indonesia mancanegara yang tentu bakal bikin kalian semua pada happy, seneng, dan selalu menunggu kabar dan informasi terbaru terupdate dari kita hanya untuk kalian semua. Oke, itu saja. Jangan lupa untuk selalu stay di channel kita ini. Caranya dengan cukup mudah, ini klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Itu saja, terima kasih telah menonton. Yuk, bye bye.